Baik, saya akan membahas tentang 4 cara mudah untuk membuat larutan penyangga. Sebelum itu, kita akan belajar pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dengan cukup konstan dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan pH saat pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa. Kemampuan larutan penyangga dalam mempertahankan perubahan pH dalam proses penambahan basa atau asam tersebut disebut aksi buffer. Saya akan memberi contoh larutan penyangga atau buffer. Di sebelah kiri saya ada larutan A dengan pH awal 3 dan ditambah sedikit asam, pH-nya menjadi 1, ditambah sedikit basa, pH-nya menjadi 5,5, serta ditambah sedikit air, pH-nya menjadi 3. Di sebelah kanan ada larutan dengan pH awal 5, kemudian ditambah sedikit asam, pH-nya menjadi 4,9, ditambah sedikit basa, pH-nya menjadi 5,1, dan ditambah sedikit air, pH-nya menjadi 5. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari sana. Larutan A tidak dapat mempertahankan pH, karena saat ditambah larutan, pH-nya berubah cukup banyak. Dan larutan B dapat mempertahankan pH, karena saat ditambah larutan, dia hanya merubah pH-nya sedikit. Maka larutan B adalah buffer dan larutan A tidak buffer. 입술에 가려진 눈빛의 속삭임 I'll be yours I'll be yours 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한치 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라 빈틈없이 너로 이어진 꿈에서 다 어둠에 갇힌 것 Kita ke inti materi, yaitu cara membuat larutan penyangga. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dan garamnya. Yang kedua, mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Yang ketiga, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Dan yang terakhir, mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Sekarang kita akan membahas tentang campuran asam lemah dengan garamnya. Di sini saya memberi contoh campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Yang merupakan CH3COONA adalah garam yang dihasilkan dari CH3COOH. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi yaitu CH3COO. Kedua, yaitu mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contohnya, campuran NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi yaitu NH4+. Ketiga, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya, asam lemah harus berlebih. Contohnya, mencampurkan 100 ml CH3COOH 0,1 dan 50 ml NaOH 0,1. Pertama-tama, kita harus mengetahui mol asamnya yaitu 0,1 dikali volume asamnya yaitu 100 ml dan valensi asam. Valensi CH3COOH adalah 1. Maka didapat 10 mmol dan mol basa 0,1, volume basa 50 dan valensi basa yaitu 1. Maka didapat 5 mmol. Karena yang tersisa adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah, jadi larutan di atas bisa disebut larutan penyangga. Selain cara di atas, kita bisa membuat reaksinya dengan mencari mula-mula bereaksi dan setelah bereaksi. Pertama, CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Mula-mula CH3COOH adalah 10 dan NaOH 5. Setelah bereaksi, CH3COOH menjadi 5 mol dan NaOH menjadi 5 mol, CH3COONA 5 mol dan H2O 5 mol. Setelah bereaksi, CH3COOH mendapat sisa 5, NaOH habis. Karena itu, larutan tersebut bisa disebut buffer. 4 adalah mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Syaratnya, basa lemah harus berlebih. Contoh yang saya akan berikan adalah
Mencampurkan 100 ml NaH4OH 0,1 mol dengan 50 ml HCl 0,1 mol. Seperti biasa, kita harus mencari mol asam, valensi asam, dan volume asam. Untuk asamnya kita mendapat 5 mmol dan basanya 10 mmol. Karena yang tersisa adalah basa lemah, maka larutan di atas bisa disebut larutan penyangga. Selain cara di atas, kita bisa mencari mol sisa bereaksi, yaitu Na4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Mula-mula NH4OH adalah 10 mol dan HCl 5 mol. Setelah bereaksi, NH4OH menjadi 5 mol, HCl menjadi 5 mol, NH4Cl menjadi 5 mol, H2O 5 mol, dan setelah bereaksi NH4OH mempunyai sisa 5, HCl habis. Karena yang tersisa adalah NaH4OH yang merupakan basa lemah, maka larutan di atas bisa disebut buffer. Selain contoh di atas, saya akan memberikan contoh soal pada slide ini. Yang pertama, campuran 50 ml larutan CH3COOH 0,1 mol dengan 50 ml larutan CaCH3COO2 0,1 mol bersifat penyangga. Mengapa? Karena mengandung asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu ion CH3COO- yang berasal dari CH3COO2. Atau bisa disebut CaCH3COO adalah garam dari CH3COOH. Yang kedua, campuran dari 50 ml larutan CH3COOH 0,1 dengan 50 ml NaOH 0,2. Dia tidak bersifat penyangga karena CH3COOH tidak bersisa. Kita lihat reaksi berikut.